Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada kita semua, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah dengan kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, ada 4 hal atau sifat yang harus ada pada diri manusia, yang apabila semuanya ada pada kita, maka kita tidak akan menjadi sebab kita ditimpa kesusahan, kesedihan, dan berbagai masalah. Apakah 4 hal tersebut? Pertama, menjaga amanah. Kedua, bicara jujur. Ketiga, berakhlak mulia. Dan yang keempat, senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis di atas, memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat. Apapun posisi dan status sosial seseorang, tentu kita harus menjaga diri dari sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian, yang artinya adalah membersihkan diri kita dari keburukan akhlak, membersihkan diri dari kotoran penyakit hati, membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana kiat kita untuk membersihkan hati
dan mengembalikan kita kepada fitrah, yaitu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dan kemampuan untuk selalu berbuat baik. Kedua, menghilangkan al-ghaflah, yaitu kelalaian, sebab tersebarnya kerusakan di muka bumi, rusaknya lingkungan dan binasanya kehidupan bermasyarakat adalah seringnya kita melalaikan Allah dan Rasulnya secara berkepanjangan, berpaling dari jalan yang lurus hanya karena condong pada kesenangan yang sementara dan mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadlimun nas shay'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ketiga, melakukan ta'ziyatun nafas, pensucian jiwa, yaitu senantiasa tawaduk di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Karena dalam hukum Islam kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan beliau. Akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia dan jelas itu firman Allah, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah dianggap yang hak. Begitu pula sesuatu yang jelas-jelas haram maka tetap dikerjakannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya semua bayi yang baru dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi ataupun Nasrani. Hadis di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana sebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai dalam iman dan tauhid kepada Allah. Dan mengingat terbatasnya umur yang diberikan Allah kepada kita semua, maka marilah kita sepanjang hidup dengan akhlak dan amal perbuatan yang baik serta ibadah yang benar. Semoga dengan cara demikian kita semua beserta anak cucu-cucu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum. أقول قولي هذا
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa nahahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدية وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر.